Selamat malam Sportmania, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Sportcast Nusantara TV. Saya langsung perkenalkan teman saya ngobrol malam hari ini. The one and only pastinya, Bung Roni Pangemanan. Siap, Om Boy. Apa kabar, Bung? Baik, Om Boy. Tetap sehat ya? Ya harus. Haruslah, iya. gitu kan? Bung, tamu kita malam hari ini ya orang lama. Iya. Stylenya tetap kayak begini, Bung. Siap. Dari dulu begini aja. Dari dulu begini aja, ya kan? Selalu ngerap kalau jadi back tengah kita kan? Man to man marking. Man to man marking. Jabrik Nuralim. Siap. Apa kabar? Malam. Baik, Bang. Kang Jabrik. Aduh. Bang Ropan, selamat malam semua. Sebagai mantan Persib tentunya senang dong Persib juara. Siap. Back to back ya. Iya. Back to back. Back to back. Oke, Bung Ropan Ya. dan Kang Nuralim, kita mau bicara timnas lah pastinya ya. Iya, udah dekat sekali dah. Tinggal berapa hari lagi? Kayaknya 5 atau 6 hari lagi. 6 hari lagi. 6 hari lagi. 6 hari lagi. Oke, dinamika di Bali ini juga banyak terjadi nih ya, kita lihat ya. Iya. Hal-hal yang mungkin yang menyenangkan, suasana latihan yang enak ya, semua cair. Tapi juga ada hal-hal yang kita terima berita bahwa ada yang tidak jadi TC, pulang ke Belanda, ada yang cederanya ternyata belum tentu sembuh ketika hari H, dan banyak lagi. Bung Roma melihatnya seperti apa? Iya, memang kalau bisa dilihat kan banyak yang terjadi, terutama Sandy Walsh misalnya. Ya, Jadi Sandy diharapkan Walsh. bisa bergabung tapi tiba-tiba tidak. Namun saya kan konfirmasi ke manajer Pak Marji Ya. untuk mengatakan Sandy Walsh gimana. Tetap masih ditunggu, Pak Marji bilang kita akan tunggu. Jadi dia akan kalau ini akan datang di awal Juni. Untuk Sandy Walsh. Dia kan bermain sekarang di Jepang kan, Ya. di Yokohama Marinos. Marinos. Jadi dia akan. Nah, kemudian Eliano Reinders. Kemarin juga saya konfirmasi istrinya semalam melahirkan, Boy. Anaknya. Jadi dia sekarang fokus untuk bersama dengan keluarga. Dan PK kan sudah telepon Patrick Kluivert untuk menanyakan ini dan memberikan kesempatan bagi dia. Mengerti juga, memahami situasi dan kondisi dari seorang Eliano Reinders. Ya. Jadi dia memilih untuk dengan keluarga ya oke lah. Cuma kan jadi masalah di sini kan baik Sandi dan juga dengan Eliano sama-sama kan di sektor kanan. Untuk Betul. jaga jangan sampai Kevin Dix itu mengalami cedera. Berarti ada opsi-opsi lainnya yang harus dipikirkan oleh PK untuk mengantisipasi dua pemain ini. Ya, kalaupun Sandi datang kan belum tentu dia akan main, masih 50-50. Itu dia, Bung. Iya. Itu yang menjadi concern benar. Kalau soal Paes sama Marcelino udah pasti orang sudah tahu semua. Akumulasi kartu, tidak bisa bergabung. Jadi yang lain sih sudah oke, sudah ada di Bali semua. Kecuali yang ini. Kemarin terakhir kan pergantian pemain ya Beckham Putra Persib kan, masuk menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Jadi itu drama-drama yang terjadi dan ini menjadi kesempatan bagi Beckham Putra. Kepercayaan ini harus ditunjukkan benar di saat ada pemilihan kan 23 nantinya untuk dipilih. Begitu, Boy. Kita belum tahu Sandy Walsh cederanya apa. Mungkin belum tahu. Tapi kalau melihat agak berkepanjangan, sebagai mantan pemain, kalau melihat cedera seperti atau lutut atau hamstring atau apa, gitu. Dengan waktu yang sekitar 4 hari, walaupun tadi Pak Marji bilang kami masih menunggu. Iya. Nuralim, pendapatnya seperti apa? Gini, Bang. Biasanya kalau pemain, kalau yang namanya cederanya lutut, mungkin prosesnya itu lama. Iya. Betul. Dan juga mempengaruhi sebuah tim, apalagi yang menyangkut masalah lutut sama ankle kaki. Tapi kan ini kan Patrick Kluivert kan membawa pemain-pemain kan dari TC untuk di Bali itu kan ada hampir 32 pemain ya, Pak. Iya. Iya, Dan diumumkan itu juga 32. Diumumkan 32. Dan di situ kan juga ada Marcelino yang nggak main karena kartu juga atau juga Martin Paes. Di situ materi pemainnya itu kan kalau Sandy Walsh sudah ada pasti pelapisnya dari pemain-pemain belakang yang lain. Di sini juga mungkin kenapa Patrick Kluivert membawa pemain-pemain yang istilahnya yang memang mereka butuhkan untuk buat menghadapi tim Cina ya. Contohnya itu ya Egy ya kan. Tahulah Egy itu seperti apa. Sama Beckham. Karena yang dibawa ini untuk menggantikan Marcelino. Ya, karena mereka mau di belakang dari striker ya. Nah, itu mereka punya kecepatan di situ. Kalau untuk buat pemain yang cedera kayaknya sih nggak ada pengaruhnya juga sih. Karena materi pemain di belakang itu sudah banyak. Oke, berarti di sektor kanan yang tadi Bung Ropan sebut, Eliano tidak ada, Dix juga bermain. Saya nggak tahu apakah kebugarannya juga akan, karena dia kan tidak akan bergabung di Bali tapi langsung ke Jakarta. Iya.
mungkin juga nggak ada masalah. Sebelumnya juga kan Dix cedera sebenarnya. Iya, sebelumnya. itu dia. Kemudian tanggal 25 dia bermain ya di FC Copenhagen, Sherlund karena mereka juara, dan terakhir kemarin di Piala Denmark ya, debut Pokalen mereka menang melawan Sikkelberg 3-0. Jadi tapi dia ketika 2 kali bermain back to back itu sudah menggambarkan bahwa dia siap. Ya, dia siap, tapi dia tidak akan ke Bali. Dia langsung ke Jakarta. Mungkin dia tiba tanggal 1 ya, dia akan tiba untuk bisa bermain di kanan. Cuma kan harus ada orang yang bisa membackup ini ketika Eliano dan Sandi tidak ada. Nah, yang tersisa opsi itu Yakob Sayuri bisa ada di kanan, sama Asnawi Mangku Alam. Nah, kalau bukan ini bisa aja Dean James yang biasa bermain di kiri bisa di switch. Karena dia naturalnya adalah pemain wing gitu ya. Di back, bisa aja di kanan. Tapi kan semua tergantung dari PK kan yang melihat ini. Karena kalau bisa dibilang tadi ya itu ada Asnawi dan ada Yakob Sayuri. Kalau saya sih ya tinggal pilih Yakob, masih bagus untuk bisa bermain dari sisi ini kan. Iya. 2 kali angkat piala ini kan sebenarnya sesuatu aura yang positif buat Dix ya. Karena dia angkat 2 piala dan dia dalam 5 hari. Berarti secara moral, secara antusiasme dan juga kemauan untuk menang ada pasti dalam diri Dix. Pastilah. Itu udah ada nilai plus Bang ya buat pemain, udah menambah kepercayaan diri ya kan. Nah, untuk buat posisi itu kan juga pasti sudah ada antisipasi semuanya. Ya kayak tadi yang dibilang sama Bang Ropan, untuk buat posisi pemain bek kanan itu bisa diposisikan apakah Dean James ada sebelah kanan, kan di situ juga ada Verdong atau ada Sayuri semuanya kan, semuanya itu bisa lah. Nanti tergantung dari PK-nya aja Bang. Kalau pilihan 2 tadi yang Bung Ropan sebut, Asnawi atau Sayuri? Yakob ya. Yakob. Menurut pilihanmu yang mana yang lebih tepat? Kalau saya lebih condong ke Yakob ya. Karena Yakob juga untuk membantu penyerangan itu dari sayap itu mereka dominan sekali. Dan kemarin kita lihat juga kan Asnawi itu kan jarang diturunkan juga. Mungkin juga sentuhan bolanya atau kepercayaan dirinya lebih bagus di Yakob lebih bagus. Wah, gimana Bung Ropan? Iya, kalau Yakob tadinya kan dia bisa ditaruh di depan, misalnya di kanan. Tapi kalau Yakob bermain di back kanan atau dia bermain di flank, kalau 3-4-3 kan pasti dia akan didorong. Ya, Verdong di kiri, dia akan ke kanan. Nah, berarti 3 di depan siapa? Saya tetap tertarik untuk bisa melihat untuk mendukung oleh Romani ini. Itu di kanan bisa diambil oleh Rafael Struijk karena dia kan memang tipikal aslinya bermain di flank. Rafael. Nah, sementara di kiri Stefano Lillipali. Ya, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Vano saat ini. Ya, untuk itu ketika Ragnar tidak ada, maka Vano saya pikir akan menjadi jaminan utama untuk bermain di kiri. Nah, Rafael bisa aja di kanan untuk bisa mendukung. Ya, jadi ketika ada transisi permainan juga mereka bisa ke belakang juga bisa membantu. Tapi itu kan yang dibutuhkan dalam tim. Kalau sampai Yakob, kita bicara kalau Yakob di kanan ya. Dan Yakob kan cepat, cepat sekali untuk bisa membantu serangan. Punya kecepatan dan dia pernah bermain di posisi bek kanan. Jadi saya pikir memang tidak ada masalah buat saya. Tidak ada masalah kalau untuk ukuran itu. Dan PK sudah berpikir. Makanya itulah untungnya kita. Banyak pemain-pemain belakang yang punya kualitas kan. Baik di flank, di kiri dan di kanan. Kalau di kiri nggak usah ditanya lah. Verdong, Sain Patinama di sana kan banyak lah ya. Dan Dean James banyak. Sebenarnya di kanan juga banyak, tapi ketika yang 2 tadi kita bahas di awal itu nggak main. Orang bertanya siapa? Banyak. Opsi-opsi itu banyak, sudah dipikirkan tuh. Nah, persoalannya adalah kita menunggu 9 nama yang harus dicoret kan, Bung? Iya kan? Tadi kita menyebutkan Vano, kita menyebutkan Asnawi, menyebutkan Yakob. Pertanyaannya apakah mereka tetap ada dalam tim ke-23 nama itu atau masuk di 9? Ini kan hal yang tentunya kita tunggu nih Bung Ropan. Gimana? Nah, kalau bilang 9 nama, saya pikir mengerucut dikurangi 2. Karena sebenarnya sudah termasuk dengan Martin Paz sama Marcelino. Berarti tinggal 7. Kalau bilang 7, kita kurangin 2 lagi. Ya, Eliano Sandi. Berarti tinggal 5. 5 ini yang menjadi pertanyaan. Siapa di antara 5 ini? Kan makin mengerucut. Makin mengerucut. Jadi rame itu persaingan. Di kiper itu ada 5. Termasuk Reza Arya kan ada sana. Ada Nando, R1. Nanti tinggal 4. Lawan Cina Martin Paz sudah nggak bisa. Nah, persaingan itu ada 4 sekarang. Kalau Emil Audero sudah pasti.
Nah 3 ini akan bersaing untuk mengisi 2 tempat. Nadeo, Nando dan Reza. Berarti 1 akan out. Nah, itu rame. Berarti tinggal 4. Apa? Kita bicara sekarang nggak apa-apa, Bung Ropan. Ini kan pandangan seorang pengamat. Iya kan? Prediksi, keputusan ada di PK. PK dong. Tapi kita melihat, mengevaluasi dan melihat siapa yang tepat untuk ada masuk di 3 kiper itu selain Emil dan juga siapa satu lagi, Nadeo. Iya, Nadeo, Emil, sama Nando kan. Situ. Dan Reza berarti tinggal 4. Tinggal 4. Menurut Bung Ropan? Ya saya pikir ya memang harus out di sini. Tapi kan kita nggak bisa dong untuk mengatakan bahwa misalnya Nando akan out misalnya atau akan out. Ya, kalau satu nama sudah pasti Emil. Iya. Saya pikir makanya saya bilang tadi kan tinggal di 3 yang terakhir Nando, Nadeo dan Reza itu berebut 2 tempat. Nah penilaiannya itu Boy bukan ada di PK sebenarnya. Harus ada di pelatih kiper. Ya. Short, Wondenberg namanya. Dia yang akan menilai semua dan dia akan memberikan masukan ke PK. Oke, kita bahas nanti kelima pemain itu ya. Saya ingin korek Anda berdua, kira-kira 5 nama yang ditunggu-tunggu ini siapa? Setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV.